Selamat pagi, saudara-saudari sedama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini saya Chandra dan rekan saya Haryani Paramita. Kami berdua akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud.
Arahan sama sambuddho bhagava Buddham bhagavanta abhivademi. Namo Buddha. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Satu. Namo Saya Adi Buddhaya. Namo Saya Adi Buddhaya. Namo Saya Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sangha saranam gacchami. Dutiyampi Buddha saranam gacchami. Dutiyampi Dhamma saranam gacchami. Dutiyampi Sangha
saranam gacchami. Tatyampi Buddha saranam gacchami. Tatyampi Dhamma saranam gacchami. Tatyampi Sangha saranam gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang samadhyami. Hadina dana Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, mengenap segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patuh. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso bhagawa araha sama sambuddho wija carana sampano sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati.
Satta Dewa Manusana Buddha Bhagawati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Hakaliko Ehipasiko Opanaiko Pasata Weditabo Vinuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anutara Punyaketa Lokasati. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau biarkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan, rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Umat dipersilakan berdiri saling berhadapan dan bersikap anjali. Anggota sangha akan memasuki bakti sangha. Para umat dipersilakan duduk kembali. Aradhana Dhamma Desana. Permohonan pembabaran Dharma. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante Bhadra Prana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjaliya Diwarahaya Jata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukapi Mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya memohon. Ada makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Pada Bante dipersilakan waktu dan tempat. Baik, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Tachia Amitabha. Hari ini saya akan sharing ya, tapi nggak ceramah.
Kalau saya selalu bilangnya saya nggak ceramah, lebih baik saya bercerita dan sharing, berbagi pengalaman saya, baik dari membaca ataupun pengalaman dari keseharian ataupun dari pengalaman-pengalaman ketika saya membimbing retret atau apapun juga. Jadi saya tidak berbilang kalau saya ceramah berdasarkan banyak orang berbicarakan, kalau bicarakan selalu tentang selalu mengambil dari, memang saya mengambil banyak dari Tripitaka, tapi tidak terlalu terfokus ke sana, tapi saya lebih cenderung bagaimana kita mempraktikkan kehidupan kita sesuai dengan Dharma. Jadi saya lebih cenderung untuk bagaimana kita dalam keseharian, ya. Nah, tema hari ini saya mengangkat judul segelas jus apel, ya kalau nggak salah, saya juga lupa jadinya, segelas jus apel. Jadi saya rasa Anda semua tahu jus apel. Ya, saya ketika membaca satu cerita buku dari Thai, ya, Thich Nhat Hanh, Master Zen kita Thich Nhat Hanh, tentang segelas jus apel itu membawa saya ke arah satu hal yang bagi saya sangat bermanfaat kalau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang kita luput dari yang namanya cerita yang nanti akan saya ceritakan ini. Nah, luput, maksud saya luput kita itu, kita manusia kan selalu sibuk ya, apapun kita sibuk ini, sibuk itu, sampai kita kadang-kadang tuh enggak ada waktu untuk diri sendiri, gitu loh. Nah, kita sibuk ini ngurusin kerjaan, yang punya orang tua masih punya orang tua, ngurusin orang tua, ngurusin anak, kita banyak urusan ya dalam kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan, banyak segala macam. Nah, itulah yang memberikan saya satu gimana, kadang-kadang saya berpikir begini ya, jangankan Anda sebagai perumah tangga, kami yang kita ngomong sudah berlatih, sudah melepas keduniawian kata orang, tapi kenyataan realitanya bisa jadi kita ini sangat super sibuk, ya. Bisa jadi kita hari ini di sini 1 sampai malam, besok pergi lagi, bahkan kalian masih lebih enjoy, saya ngomong lebih enak, Minggu kalian bisa beristirahat, nggak kerja kan, nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, masih bisa ke wihara, masih bisa menutrisi diri Anda sendiri. Tapi kita Minggu pun masih harus ke sana sini, bahkan Minggu kadang bisa dari pagi sampai malam. Kayak hari ini saya non-stop sampai malam, besok dari pagi juga sampai malam, jadi hampir setiap hari. Jadi masa wasa sebentar lagi. Jadi ketika kita masa wasa itu hampir sama seperti segelas jus apel yang saya akan ceritakan tentang Thai di sini. Jadi Thai bercerita begini, suatu hari di daerah tempat Thai ada kedatangan tamu 4 orang anak, ya, 4 orang anak, masih anak-anak kecil. Jadi anak-anak itu di bawah 5 tahun datang ke tempat Thai. Ketika mereka bermain di belakang kutinya Thai, memang kalau di Thailand kuti Thai itu ada bukit-bukit ya. Nah, anak-anak kalau suka bermain di belakang di situ, di bukit-bukit, di tanah lapang di situ. Nah, Thai bercerita ketika mereka udah lari capek, mereka datang ke kuti Thai. Kuti Thai itu udah lantai, di bawah ada tempat ada minum. Thai kebetulan lagi duduk di situ dan mereka butuh yang namanya minum. Mereka haus, sudah ceritanya haus. Thai boleh minta minum nggak? Nah, jadi Thai waktu itu punya yang namanya 1 botol jus apel, 1 botol besar yang itu handmade, buat sendiri punya. Jadi mereka berempat apa berlima saya lupa. Pokoknya
Nah, pokoknya saya menyiapkan beberapa gelas untuk mereka semua. Ini gelas contohnya. Siapkan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kalau nggak salah lima gelas deh. Yang terakhir yang kelima ini karena sudah terakhir, jadi ketika dituang ampasnya banyak. Ya. Nah, anak 5 orang ini, yang pertama minum, yang kedua minum, yang ketiga minum, yang keempat minum, yang kelima nggak mau minum. Dia merasa kok saya mendapatkan, bagi dia kayaknya gimana kalau kita sendiri kalau melihat jus yang banyak ampas yang terakhir, kira-kira minum nggak? Minum banyak ampas, tapi anak kecil ini nggak mau minum karena dia pikir begini, mungkin dalam benak saya kalau kita jadi anak-anak nggak mau minum itu kenapa ya? Karena mungkin rasa jijik atau kayak gimana dia nggak mau minum. Sudah nggak mau minum, ya udah. Saya juga nggak begitu memperhatikan sebetulnya pada hari itu, pada waktu saat itu ya. Saya tidak memperhatikannya. Jadi ketika anak-anak yang lain berempat minum, yang terakhir ini kenapa nggak minum? Saya bilang, kenapa kamu nggak minum? Enggak itu jusnya banyak ampas sisa terakhir. Oke, saya nggak ada komen waktu itu. Nah, anak itu juga nggak komen, sudah ngomong begitu, kabur, lari. Tapi beberapa saat kemudian, anak itu kembali lagi, dia mau minum. Saya ngomong, jus kamu tadi aja belum minum, kamu minumlah jusnya. Dia berbalik melihat jusnya, dia bingung. Jusnya itu ampasnya mengendap dan jus itu menjadi bening. Dia tanya kepada Tai, jusnya meditasi ya? Nah, itu satu anak itu mendapatkan satu hal yang luar biasa. Jadi satu gelas jus sama enggak dengan pikiran kita? Kita ini butuh tenang, butuh damai. Kita kedamaian, ampas-ampas itu akan turun. Nah, saya bilang sebetulnya saya bicara begini ketika akhirnya, nah setelah beberapa saat malamnya saya juga kedatangan tamu. Kebetulan jusnya itu juga masih ada lebih. Mungkin cara saya ngajarin itu sangat unik ya, saya bilang ya. Jadi ketika ada tamu duduk, mereka bermeditasi, duduk hening. Tapi saya juga menuangkan jus apel itu yang penuh ampas. Dan tuh ketika menuangkan, mereka bermeditasi berdua. Meditasi. Nah, sang tamu melihat jus apel itu tenang, surut, dia merasakan sesuatu hal yang berbeda. Saya bicara, bertanya kepada beliau begini, kamu bisa sama nggak sama jus apel itu? Atau bahkan jus apel itu lebih tenang dari kamu? Kadang-kadang kita bingung menjawab ya, kita meditasi itu bisa nggak sih mengendap ampas-ampas kekotoran batin kita supaya mengendap, supaya kita bisa melihat lebih jernih. Banyak orang duduk hening, tenang, tapi tidak bisa mengendapkan semua pikiran-pikirannya. Termasuk kita ya, saya sendiri juga sulit dan butuh waktu, bahkan kadang jus itu lebih cepat mengendap daripada pikiran saya sendiri. Ya kan, kita butuh 1 jam, kok nggak ngendap-ngendap ya, 2 jam juga nggak ngendap, jus aja sudah kemana-mana ngendapnya, ampasnya, kita belum bisa mengendap. Kenapa bisa begitu? Nah, saya terus mencoba untuk merefleksikan itu, kenapa ya bisa begitu ya? Karena saya pikir-pikir, akhirnya saya berpikir, karena kesadaran kita nggak sampai ke situ. Karena latihan kita untuk belajar untuk silent itu sangat-sangat kurang. Nah, saya bertanya di antara kalian, kita coba sharing bersama. Di antara Anda sendiri, siapa yang bisa berlatih untuk silent? Karena tradisi Thai yang pertama kali dari penampilan adalah silent. Stop, silent, breathing in, breathing out. Itu dasar ya, awal ya. Kalau saya bisa bilang begitu. Di antara kita sendiri sekarang yang benar-benar stop,
silent, mendengarkan apa yang saya ceritakan dari tadi. Siapa? Coba angkat tangannya. Benar-benar hanya mendengar tanpa ada komentar di pikiran Anda. Saya yakin dari mungkin ada 100 orang di sini, nggak satu, belum tentu ada 10% yang benar-benar cuma mendengarkan tanpa komentar di pikiran. Yang ada kita ketika orang berbicara, pikiran pakai bantainya ngomong begini, kok saya pikir melanglang buana pikiran kita, sudah mulai ada komentar-komentar di pikiran kita, benar nggak? Nah, yang biasa yang kita lakukan, saya mengajarkan kita begini, ketika saya baca lebih panjang lagi, saya mengajarkan kita untuk silent setiap saat, bisa stop setiap saat. Jadi saya mengajarkan kita stop silent itu maksudnya itu supaya kita bisa present moment. Ketika kita hadir secara utuh, bisa menyadari segala sesuatu, present moment, tentunya akan keluar apa? Awareness, aware. Kita lebih aware akan segala sesuatu. Dan ketika kita aware, selama ini kita melihat segala sesuatu hanya bentuk-bentuk siluet. Jadi mengumpamakan bulan, kalau kita melihat daun, ada bulan atau cahaya-cahaya lilin, kita lihat itu siluet tapi tidak jelas. Ya, jadi kita harus apa? Stop, benar-benar silent. Silent itu ternyata tidak cukup. Kita butuh satu lagi, silence. Jadi beda ya, silent sama silence. Yang kita butuh bukan stop, hening, tapi kita butuh ada satu lagi, keheningan. Jadi keheningan dalam arti bukan hanya di luar, tapi di dalam diri kita. Ketika kita dalam diri kita bisa muncul keheningan, bukan cuma hening. Kita stop, kita kadang-kadang nggak bisa membedakan hening dan keheningan. Kemarin saya sempat bahas masalah itu. Kita hening, diem, hening kan? Tapi bisa nggak kita benar-benar berada dalam keheningan di dalam diri kita sendiri? Itu yang paling susah. Nah, sama seperti jus apel itu, kita hening, nggak ada gejolak. Tapi di dalam keheningan itu sendiri sebetulnya ada satu hal, dalam hening ada keheningan. Kalau kita dalam keheningan, kita pasti hening. Kita hening belum tentu kita dalam keheningan. Itu loh. Karena kita hening diam begini, orang lihat kita, hening banget, orang itu tenang, damai. Tapi pikirannya penuh dengan gejolak. Oke, pikiran kita bisa fokus kepada keluar besok, tapi batin kita bisa enggak? Yang saya maksud keheningan adalah pikiran dan batin kita benar-benar juga bisa mengendap. Jadi itulah pentingnya kita belajar untuk segala sesuatu itu. Jadi balik ketika kita melihat hening, kita hening bisa melihat hanya cuma siluet, hanya bentuk luar. Tapi kita tidak melihat bentuk secara realita nyatanya, yang benar-benar realita. Nah, kita kalau menyatakan itu, kalau kesadaran awareness kita bisa keluar, ibarat kita ada dalam diri kita muncul semacam kesadaran itu seperti matahari. Ketika matahari muncul itu, sinar itu bukan karena mataharinya kita melihat daunnya. Ketika cahayanya keluar, kita akan melihat daun itu lebih jelas. Baik dari warnanya, dari teksturnya, bahkan dari urat-urat daunnya. Nah, kalau hening saja kita hanya bentuk siluet. Tapi kalau dalam keheningan secara mendalam kita bisa melihat secara lebih jelas. Ketika ini jus apel pun juga mengendap lebih dalam, maka hal itulah yang kita bisa melihat lebih mendalam. Ya, simple tapi sulit. Saya rasa banyak praktisi-praktisi kita, meditator kita berbicara tentang halal samatha vipassana banyak, tapi hal yang sepele-sepele begini aja belum tentu mereka bisa, termasuk saya pribadi ya, saya juga belum bisa sampai benar-benar dalam keheningan yang bisa melihat segala sesuatu secara real, nyata begitu, yang bisa menjadi pencerahan untuk dalam diri saya. Itu memang sulit dan butuh waktu dan butuh proses. Makanya saya mengajak Anda semua yang hadir, Bapak Ibu di sini, cobalah untuk belajar lebih untuk stop, silence.
Ya, apapun situasi yang di luar itu jangan sampai terbawa ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita selalu membawa situasi-situasi di luar sampai terbawa ke dalam diri kita. Tapi bagaimana supaya situasi yang di luar itu ketika kita menghadapi segala satu fenomena apapun terjadi, kita tetap bisa silent dan silence. Nah, saya sedikit cerita semalam ketika saya sebetulnya saya lagi diikuti, lagi tenang, damai, ada tamu datang, seorang ibu-ibu, ya, mak-mak, enci-enci. Maaf Bante, saya ganggu, bisa nggak saya bicara sebentar? Oke, karena saya sebetulnya sudah jam berapa tuh saya lupa juga lah, karena saya jarang melihat jam ya, jadi saya kadang-kadang nggak tahu jam, nggak tahu hari, nggak tahu tanggal. Jadi saya cuma melihat hari, gitu aja, sampai kadang-kadang saya juga lupa ini hari apa, ini tanggal apa. Jadi semalam dia datang ngobrol. Dia tanya, dia bukan tanya, dia bercerita. Ini mungkin pembelajaran untuk kita semua ya. Ini kasus ini sering terjadi dan bahkan fenomena ini kayaknya sudah cukup apa namanya? Nanti kalian dengar ceritanya. Ibu ini punya anak usianya 20-an lebih. Anak ini belum bekerja. Sudah lulus kuliah tapi belum kerja. Nah, belum kerja, dia jadi kerjanya katanya dia kerja online. Tahulah kerja apa, dia kemarin dijelasin tapi saya lupa juga. Dia kerja online, nanti ada laporannya. Apa ya kemarin dia bilangnya? Pokoknya kerja online, udah online begitu. Nah, anak ini sudah terbiasa mengerjakannya segala sesuatu di kamar. Ada nggak kalian punya anak yang begitu atau kalian sendiri? Dia selalu mengerjakan pekerjaannya di kamar online. Jadi orang tuanya berpikir dia bekerja. Oke, memang dia kerja sih. Tapi kemarin, nah dia bercerita bahwa 1-2 hari yang lalu, gimana anaknya datang ke dia. Dia bilang, Mama, saya mau invest. Ada temen ngajakin bisnis. Saya butuh dana sebesar 20 juta. Mamanya berpikir, ya uang itu besar nggak besar ya? Mamanya pikir ya 20 juta ya it's okay lah. Mamanya ngomong, ya udah nanti saya kirim transfer. Nanti katanya dijanjikan dalam berapa lama investasi itu akan berkembang. Nah, setelah itu oke, dia ikut, dikasih uang 20 juta karena join sama temennya, sudah selesai. Mamanya akhirnya pergi kemana? Dia cerita kemana? Pergi, dia telepon ke anaknya, kan janjinya berapa hari? Setidak-tidaknya ada 10% balik katanya. Ini kayak dulu punya pernah jadi kejadian itu ya. Kejadian begitu, diteleponin, anaknya ngomong, iya duitnya belum balik. Coba kamu cek lagi, kata mamanya. Cek lagi ke sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya apa terjadi? Malamnya ketika dia pulang, mamanya merasa agak gimana gitu kan. Nah, anaknya datang nangis. Bahwa uang itu, orang itu diteleponin, nggak diangkat-angkat. Ya, datang ke tempatnya, orang itu sudah nggak tahu kemana. Ya sudah, mamanya dia nangis, dia minta maaf bahwa dia tidak akan melakukan itu. Mamanya pikir, sudah it's okay, ya kan? Sudahlah 20 juta, yang penting kamu tidak apa-apa. Karena anak ini anak perempuan, usia sekitar 22-23 tahun. Yang penting kamu nggak apa-apa, kamu tidak diapa-apain, ya sudah. Tapi ketika mamanya masuk kamar, ada kegelisahan muncul di dalam dirinya. Dia naik ke atas, dia pikir, dan langsung dia lari ke kamarnya, balik lagi ke kamar lagi, dia buka lemari dia, semuanya perhiasan dia lenyap semuanya. Perhiasannya lenyap. Kemarin dia kasih saya lihat semuanya. Ternyata anak ini sudah menggadaikan perhiasan mamanya
Kalau nggak salah transferan kemarin ke orang itu sebesar 200 juta. Hasil digadaikan total yang sudah ditransfer hampir 1,5 miliar. Nangis nggak mamanya? Mamanya sampai teriak, nangis kemarin, ngomong, saya sampai nggak mau hidup lagi Banting, saya tuh pusing, itu duit untuk pensiun saya. Setidak-tidaknya masa pensiun saya punya uang, saya punya simpanan. Nah anaknya kan belum kerja, jadi butuh uang itu kan. Jadi gimana akhirnya gejolak timbul di situ. Nah itu jadi pembelajaran, anak itu ternyata kenal orang itu lewat media sosial. Jadi kalian tolong diperhatikan, ini juga sering. Nah, jadi mamanya, jadi saya pikir ya, saya cuma ngomong begini ya. Kalau menurut kalian enaknya ngomong apa sama mamanya begitu? Saya nggak bisa ngomong. Saya mau menjelaskan seperti apa, saya ngomong ya. Paling saya bilang ya sabarlah. Apakah itu karma, Bante? Saya bingung, umat Buddhis kadang-kadang segala sesuatu kejadian selalu dikait-kaitkan dengan karma. Itu belum tentu karma. Bisa jadi karena kecerobohan, bisa jadi kelalaian, ya kan? Nah, jadi kita kalau kita sudah mengendap jus apel, kita bisa membedakan. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kita harus lebih respect terhadap lingkungan kita. Jadi ketika ngomong, Cici kenapa ketika anaknya minta 20 juta main langsung kasih saja? Saya pikir ya mungkin dia butuh duit, katanya bla bla bla, dia cerita panjang segala macam untuk investasi. Saya pikir uang itu juga tidak begitu besar, ya sudahlah, oke lah dia ngomong. Tapi saya nggak nyangka Bante ternyata bisa panjang. Dan ternyata uang itu akhir 20 juta itu karena dia nggak ada duit, dia pinjam sama saudaranya. Sekarang terakhir yang dia bisa lakukan adalah mengagunkan untuk bayar uang, menebus uang perhiasan dia untuk sertifikat rumah, ditaruh ke dalam cicinya supaya saudaranya, dia nggak ngomong cicinya, saudaranya untuk mengembalikan perhiasan dia. Ya kan? Saya juga berpikir ya mau gimana. Saya ngomong sudah, yang pasti salah satu yang harus dilakukan adalah kita tetap tenang, tetap hening, jangan memarahi sang anak. Anak itu pasti punya kesulitan sendiri, pasti punya itu, tapi bagaimana kita bisa mengarahkannya. Salahnya bukan salah karena orang tua, bukan salah cici, bukan juga salah anak. Ini yang disalahkan siapa? Tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang salah yang benar, tapi ini dikarenakan kondisi. Nah, kondisi-kondisi yang itu sebelum terjadi, makanya kita harus lebih aware. Satu cerita lagi yang mungkin akan membuka pandangan kalian lebih luas. Saya 2 minggu kemarin bimbing retret selama 2 minggu. Saya ada monastik yang lain bimbing retret. Kalian tahu nggak, ada satu anak makanannya cuma nasi dan telur dadar. Ketika dikasih nasi, telur dadar dan nugget, nah kita tempat retret kan vegetarian ya, vegetarian meal ya. Jadi dia, orang tuanya sudah menyiapkan 1 box chicken nugget. Nah, jadi otomatis dia tidak bisa makan kan chicken nugget. Jadi dia berusaha untuk makan makanan yang ada di retret itu. Apa yang terjadi? Ketika dia masuk mulut, keluar, masuk mulut, keluar, masuk keluar, mulut, keluar. Akhirnya kita harus jadi kita harus menyiapkan spesial menu untuk dia. Apa? Nasi telur dadar, nasi telur dadar. Jadi nggak pagi, nggak siang, malam, nasi telur dadar. Anak itu saya panggil, saya ngobrol sama dia. Anak baru berusia berapa tahun ya? SMP kelas 1 berapa sih sekarang? 12 ya? Sekitar 12 tahun. Saya ngobrol sama dia. Kok kamu makanannya cuma 2 menu ini? Emang kamu nggak bisa yang lain? Nggak bisa Bante. Kenapa?
Mama kamu masak nggak? Masak Bante. Masak apa? Ya telur dadar. Kalau mama kamu nggak masak telur dadar, apa yang dimasak mamamu? Ya chicken nugget. Jadi menu kamu apa? Ya nggak chicken nugget, telur dadar. Kamu tiap hari makan begitu? Iya Bante. Dari kapan? Dari saya kecil. Siapa yang berbentuk? Salah siapa? Saya tanya coba kalian. Anak ini hasil dari orang tua. Orang tua yang membentuknya. Nah ketika anak itu, saya cuma ngajarin anak itu. Nanti kamu pulang ke rumah, ngomong sama mama, ngomong sama papa. Bante said harus dilatih pelan-pelan. Tapi saya butuh support dari papa dan mama. Kalau nggak dicoba, saya nggak bisa-bisa. Jadi kamu pulang, kamu harus ngomong sama papa mamamu. Pelan-pelan kamu makan sedikit. Kalau muntah, sudah dikasih tahu papa mama. Jadi orang tua sudah harus bisa mempersiapkan diri akan segala sesuatu supaya anak itu bisa berubah. Yang bisa merubah siapa? Ya orang tua lagi. Anak kecil kan cuma manut. Yang lebih parah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata pandemi kemarin itu dampaknya sangat-sangat luar biasa. Stay at home ini, itu salah satunya. Ada salah satu anak usia 13 tahun, diabetes. Dia retret, suntik sendiri. Saya nggak kenapa ya. Tiap malam akhirnya kalau dia ngomong kalau nggak suntik kamu ngapain? Tiap malam dia lari lapangan, olahraga supaya nurunin kadar gulanya. Jadi dia nggak main suntik, dia sport katanya, dia harus olahraga setiap malam supaya gula darah. Saya nggak pertama saya tanya dia, kamu kenapa mesti lari-lari supaya kadar gula saya turun? Emang kamu kenapa? Saya kencing manis Bante. Astaga. Saya ngomong, anak usia 12-13 tahun kena kencing manis. Kasihan hidupnya ya nanti dia dewasanya ya. Saya ngelihat dia aktivitas biasa, kadang suka lemes, kadang ini atau ini itu. Nah, jadi saya tanya lagi ketika sama kalian, salah siapa? Anak-anak dari kecil kurang. Orang tuanya kurang aware, tidak melihat bahwa kelanjutan hidupnya. Jadi kalau kita melihat jus ini buka aja. Kalau kita mau melihat jus apel ini ngelihat lebih mendalam, anak itu adalah kelanjutan dari orang tua. Tentunya dari kecil itu sifat bawaan mereka itu orang tua akan menurun kepada anak. Pola hidup, lifestyle-nya akan menurun kepada sang anak, yang akhirnya kesiannya siapa? Sang anak. Ya kan? Kita oke, sekarang masih happy, anak masih kecil, jadi kita biarkan saja, biarkan. Ada beberapa, itu dua fenomena. Ada satu fenomena lagi. Anda tahu sekarang, tahu bulan lalu juga ya saya retret anak-anak. Anak-anaknya lucu. Nanya saya lucu, saya sampai nggak bisa jawab, saya bengong. Bante, kalau kalian ditanya coba, ibu-ibu enggak lah, bapak-bapak, karena kita sama-sama cowok. Dia tanya saya, andai kata kalau kalian Bante, kalian coba berpikir dulu kalian tuh Bante. Coba tutup mata kalian Bante. Dan tuh anak itu bertanya, Bante pernah suka sama cowok enggak? Astaga. Kok kamu bisa ngomong begitu? Saya nonton TV begitu, cowok suka cowok segala macam begitu, cowoknya harus cantik-cantik segala macam. Apa yang terjadi? Pernah nggak Anda suka sama cowok? Terakhir apa dia minta? Minta saya peluk. Was-was saya. Ada ketakutan di dalam diri saya. Ini anak jangan terdidik dari apa? Televisi, YouTube, medsos, ya kan? Karena kurang perhatian dari orang tua.
Kalian ngeri nggak sih anak begitu? Terus terang kemarin saya shock loh. Kaget saya ketemu ada anak usia 12-13 tahun begitu. Minta dipeluk, saya bingung, minta dipeluk. Aduh, akhirnya saya mau nggak mau saya peluk dia ya. Walaupun ada rasa cemas karena saya takut karakter dia ya. Tapi saya berpikir ulang, anak ini rindu kasih sayang papa. Jadi saya munculkan sifat kebapaan, saya peluk dia layaknya seorang anak yang butuh kasih dari orang tua. Nah, berbicara melihat dari ini lagi, kemarin juga ada anak perempuan. Kita duduk di teras. Kebetulan dia nggak bisa aktivitas, anak usia 11-12 tahun. Kenapa nggak aktivitas? Saya lagi dapat Bante. Oke, anak sekarang cepet banget ya udah dapet ya. Saya pikir dapat apa? Saya nggak kamu dapat apa? Bante nggak ngerti. Enggak. Kamu dapat apa? Datang bulan Bante. Astaga, anak 11-12 tahun udah datang bulan. Bulannya di mana? Saya bercanda. Sudah begitu duduk ngobrol, saya ngomong, dia duduk tenang begini. Bante, saya Kristen. Saya bukan Buddha. Tapi kenapa saya, kebetulan kita dapat ini di Amitayus ya. Kok saya mendapatkan ketenangan, kedamaian ketika saya duduk di sini ngobrol sama Bante? Emang kamu nggak pernah ke tempat begini yang banyak rumput? Di depan rumah ada rumput, Bante. Ada lapangan di depan rumah. Tapi rumput di depan rumah kan cuma sepetak kecil. Di lapangan ya oke lah ada, tapi tidak setenang dan sedamai di sini. Lah terus sama saya kenapa kamu merasa tenang? Bante, saya boleh jujur, dia ngomong, jujur apa? Kalau saya ke sini, kamu nggak pernah diajak papa mama ke tempat-tempat yang penuh ketenangan, kedamaian begini? Nggak pernah Bante. Terus kamu biasa diajak kemana? Ke mall Bante. Siapa di sini yang punya anak selalu ke mall? Loh, kamu bukannya bahagia di mall? Bahagia apa Bante? Kita belanja ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Papa mama belanja ini, kita diam. Yang bahagia papa mama bukan saya Bante. Saya cuma nemenin aja. Jadi saya kayak pembantu gitu Bante katanya. Cuma nemenin papa mama happy. Makan saya nggak boleh milih, harus makan ini yang sehat, ini sehat. Dia orang bisa happy segala macam. Jadi saya makan hanya sesuai selera papa mama. Saya jalan-jalan itu harus sesuai sama papa mama. Papa mama nggak pernah mau dengerin apa kata saya. Saya minta mau makan ini nggak dikasih. Saya minta jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan ke tempat yang lebih jauh, lebih damai, tenang, jangan ke mall terus. Papa mama nggak mau. Maunya ke mall. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang kita luput banget. Nah, saya cerita ini kebetulan di retret 2 minggu, 3 minggu ini ketemu mereka. Dan kalau kalian lihat, Cieti kemarin juga ada kirim saya foto ketika saya menggandeng 2 anak. Anak ini, kata orang, kalau kita suka omongnya pecicilan ya. Jadi ketika mindful walking, jalan pagi hening, yang satu nginjek sendal temennya, yang satu colek-colek. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya pas di belakang, jadi saya pegang tangan yang satu, yang nginjek-nginjek saya tarik, yang lihat saya, tapi dia menggenggam tangan saya. Yang satu lagi, yang cukup colek, saya panggil lagi, sama. Akhirnya kita saling bergandengan berjalan bertiga. Maksud saya, tujuan saya supaya dia tidak mengganggu teman-temannya. Tapi endingnya yang luar biasa. Endingnya kenapa? Dia bilang begini, ketika sudah selesai, saya kan lupa 2 anak itu yang mana, karena bagi saya anak-anak itu mukanya sama. Dan namanya juga bikin saya pusing. Ya, namanya tuh kalau kita kan dulu Agus, Wahono, Wayudi, macam. Sekarang kan namanya 5, J. Clark, apa bahasa Inggris semua ada
pusinglah bagi saya untuk mengingat mereka punya, dan saya nggak punya ingatan sekuat itu untuk menghafal nama-nama yang berbau-bau kebarat-baratan. Nah mereka itu panjang dan lidah mereka itu juga kepletot-pletot. Nah ngomong apa saya nggak jelas, apa namanya, apa, diulang 2-3 kali saya nggak ingat. 10 anak saya mau ingat nama bahasa Inggris yang panjang begitu, nggak ingat. Jadi nah ketika saya mencari, saya tanya anaknya, yang tadi yang bergandengan tangan saya jalan siapa? Oh itu Bante. Nah akhirnya ya sudah, pas kebetulan sorenya kita duduk bareng, saya panggil mereka tapi saya lupa udah namanya. Kamu yang tadi ini ya? Iya Bante. Terus saya bilang apa? Terima kasih Bante. Kok terima kasih? Iya, sudah menggandeng saya. Coba kalian rasanya gimana sih kalau di ngomong begitu? Kata-kata yang keluar dari anak, terima kasih Bante sudah menggenggam saya. Emang kamu nggak pernah digenggam oleh papamu? Nggak pernah Bante. Terus kalau kamu jalan-jalan gimana? Papa saya ke sono, saya di sini. Saya ditinggalin, papa saya jalan depan, saya di belakang. Kalian bapak-bapak begitu nggak sih? Punya anak pernah nggak digenggam tangan anaknya, dirangkul pundaknya? Ada nggak sih? Ada. Kalau ada bagus. Yang nggak ada itu yang luar biasa. Hati-hati. Anak itu, saya ngomong cuma begini, anak-anak zaman now, generasi Z, kemarin saya bahas, sebetulnya saya mau membahas tentang generasi strawberry, tapi mereka sangat patuh. Mereka ngaku kalau mereka itu generasi strawberry. Parah nggak? Bener Bante, saya ini generasi strawberry. Dan saya gambar strawberry ini jelek kan saya gambar ya. Itu bukan strawberry Bante, itu terong katanya. Astaga, saya ngomong. Mereka kritis, tapi ketika mereka mengaku strawberry, hati terdalam saya sedih. Mereka nggak kuat untuk menerima perlakuan dari luar dan mereka mengaku. Diiniin sedikit mereka langsung down. Anak usia SMP baru masuk SD itu sangat-sangat rentan. Dan mereka masih butuh perhatian dari namanya orang tua. Dan berapa banyak kasus adalah orang tua selalu memilih anak pertama, anak kedua, anak tiga, mereka lebih memilih. Nah, yang banyak kejadian kasus yang sharing, Bante, kenapa ya kita harus mengalah pada adik saya? Kenapa kok mereka lebih sayang ke adik daripada saya? Semua harus adik duluan, kita harus mengalah. Begitu nggak sih? Yang merasa punya adik di sini, papa mamanya begitu nggak? Jujur. Ketawa-ketawa berarti iya. Nah mereka itu bercerita, kenapa ya Bante ya? Kalau menurut kalian orang tua jawabnya gimana? Kamu yang gede pasti harus lebih ngerti segala macam, ya kan? Mau ngertinya sampai kapan? Bapak Ibu, mereka juga punya pola pikir yang bersama. Anak-anak itu butuh perhatian. Selain anak-anak, kita, siapa di sini yang masih punya orang tua? Kalian merasa enggak bahwa orang tua kalian pun masih memperhatikan kalian, padahal kalian pun sudah termasuk tua? Tuanya tanda kutip ya. Tua enggak kalian kita ini? Kalau kita masih punya orang tua kita masih menganggap kita selalu sebagai anak-anak, menganggap kita selalu belum dewasa, ya kan? Nah, yang kesian itu yang kejepit, punya orang tua, punya anak. Saya suka sering sebutnya generasi kejepit. Di atas maunya begini, di atas mau gemes, ya jadi burger. Ya kan, kita kejepit di tengah-tengah. Tapi itu oke lah. Yang penting kita bagaimana melihat segala sesuatu secara mendalam. Jadi pentingnya praktik seperti segelas jus apel ini sebetulnya sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Supaya apa? Tumbuh awareness kita seperti daun tadi sinar matahari itu yang bisa kita gunakan untuk melihat segala sesuatu secara utuh. Jadi jangan cuma siluet bentuk dari luar, ya kan? Nah, oke.
saya minta bantuan bel, kita coba tes. Tapi kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau melihat secara mendalam tuh harus duduk, harus meditasi. Saya berharap sekarang kita coba untuk duduk, hening. Saya tidak ngomong meditasi ya, karena sekali orang mau meditasi itu udah takut duluan. Anda boleh berselonjor, Anda boleh santai. Bukan karena tubuh kalian. Saya minta tuh kalian merefleksi apa? Belum arah ke tubuh ya. Awal dulu ada pikiran. Tenangin dulu, bisa nggak? Anda bisa nggak coba dalam waktu 1-2 menit, berapa menit kita masih ada waktu? 15 menit masih panjang. Kita duduk 15 menit, tenangkan pikiran kita. Enggak 15 lah, kasihan banget. Sudah duduknya aja udah capek. Kita mencoba ya. Saya kasih waktu, nanti saya kasih kode, kita berhenti. Anda tidak usah berpikir, Anda tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah memperhatikan napas, tidak apa-apa. Saya tidak minta Anda apa, tapi Anda cuma duduk. Saya sedang duduk, saya tidak memikirkan apa-apa, saya hanya rileks, tenang, damai, itu aja. Kita coba ya, kita akan mengundang bel sebanyak 3 kali, tanda kita mulai. Ya, Anda boleh duduk, boleh berdiri kalau mau, nggak apa-apa, oke. Tapi jangan tidur, ya. Boleh ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Saya tanya kalian, boleh angkat tangan, siapa yang benar-benar rileks? Nggak berpikir ke depan, nggak pikir ke belakang, nggak mikirin badan, benar-benar santai, tenang, damai. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Beneran nggak ada. Serius, cuma 1 di ujung, 1, 2. Berbahagialah. 3, yang Anda yang bisa duduk tenang, damai. Tidak semua orang bisa begitu. Yang tidak bisa kebanyakan mau tidur pun susah. Ya, mau tidur tenang, rileksnya nggak bisa karena pikiran kita selalu berontak, berpikir begitu. Karena apa? Karena kita selalu menolak. Jadi kalau kita mau bisa tenang damai, kita harus bisa merangkul. Jadi kalau kita menolak, sampai kapanpun kita tidak akan bisa merasa tenang dan damai. Menerima keadaan, menerima diri sendiri, maafkan diri sendiri, maafkan orang lain, menerima segala sesuatu yang hadir, melihat segala sesuatu fenomena apa adanya, maka kita akan hidup lebih tenang. Tapi kebanyakan dari kita menolak. Contohnya kalau kita air sungai, kita tahan air yang itu, bisa nggak? Semakin air semakin kita tahan, tekanan air itu akan semakin kuat.
pikiran kita sama. Semakin kita tekan, semakin kita minta untuk diendap, akan semakin sulit. Yang ada, letakkan jus apelnya, biarkan, relax, maka secara perlahan akan tenang dengan sendirinya, tanpa ada tekanan, tanpa ada keinginan untuk menekan. Biarkan air, kalau kita ngomong gini, kalau air kita tekan akan ada tekanan besar, tapi biarkan dia mengalir. Toh ketika dia mengalir ke kanan, ke kiri, masuk tanah kanan, kaki kiri, semuanya masuk, toh ujung-ujung akhirnya sampai ke laut. Nah, kita juga sama, pikiran itu biarkan saja, tapi kita harus tetap memahami semua itu. Ketika kita bisa bukan mengkontrol pikiran ya. Nah, itu yang kebanyakan kita adalah mengontrol pikiran, mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk di luar diri kita, termasuk tangan kita kontrol mau itu. Kita lepaskan, relax, biarkan mereka mengalir, toh akhirnya sampai ke pikiran kita juga sama, biarkan kita amati dan akhirnya toh akan tenang. Tapi yang masalah sekarang, samudra itu, laut itu kelihatan tenang, tapi dalamnya bergejolak. Nah, itu yang saya butuhkan. Saya ngomong bahwa kita butuh yang namanya silence. Kita bukan kelihatan tenang di luar, tapi tenang di dalam. Jadi apapun masalah yang di luar tidak membawa kita menderita, karena kebawa dari pikiran dan batin kita. Apapun yang terjadi, nah ibu-ibu yang curhat ke saya juga, ya biarkan itu semua berlalu. It's okay. Semua pasti akan berubah. Anda sekarang bisa sedih, tapi satu sisi Anda bersyukur anak Anda tidak apa-apa. Yang sekarang Anda jaga, harus rawat adalah bagaimana kondisi mental sang anak. Karena anak itu adalah tanggung jawab dirimu masih, ya kan? Nah, kita menjaganya supaya dia tetap merasakan ketenangan, kedamaian, kehangatan, yang pasti perhatian dari orang tua, ya kan? Ketika kita bisa menghadapi sesuatu dalam keadaan tenang, damai, berarti kita seperti samudra, bukan cuma seperti samudra lautan yang tenang di atas tapi bergejolak dalam, tapi kita tenang atas dan di dalam diri kita, ya kan? Nah, inilah yang harus selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Ada kita bisa kita tenang luar dan dalam, kita akan bisa mengamati segala sesuatu yang fenomena baik dari luar maupun dari dalam diri kita, terutama pikiran batin kita, karena kesadaran kita akan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih dan lebih luas. Mudah-mudahan Anda semua yang hadir di sini bisa mempraktekannya secara perlahan, step by step. Dan di latihan-latihan kita selalu kita bikin sesimpel mungkin untuk memahami. Awalnya adalah kita mau, bukan awal ya gimana ngomongnya ya, untuk memahami semua tindakan gejolak, memulailah dengan memahami, mengkondisikan setiap gerakan kita dengan hal-hal yang baik. Saya bertanya di sini, Anda di sini yang pernah ikut retret siapa? Coba angkat tangan. Banyak nggak? Yang pernah ikut retret mindfulness? Retret mindfulness. 1, 2, 3, 4, 5. Sedikit sekali, Kak Effendi. Dikit sekali. Anda besok-besok kalau ada retret RHB ataupun di sini kan juga ada kelas-kelas meditasi Vipassana sama Chan ya, kalian boleh ikut seharusnya. Contoh yang paling simpel, air. Ini air kan? Benar nggak? Ini gelas apa air? Serius, ini gelas apa air? Yang ngomong gelas siapa? Yang ngomong air siapa? Terus ini apanya? Kenapa enggak disebut? Nah, ini gelas apa cangkir?
Saya tanya sekarang, gelas apa cangkir? Hah? Tadi ngomong gelas, sekarang cangkir, berubah lagi. Berarti pikiran kita selalu berubah, dan jawaban kita pun akan, kehidupan kita juga akan berubah. Nah, mulailah coba berpraktik begini. Ketika kita akan melakukan suatu hal yang simpel, ketika kita akan minum, kan ada tutupnya ini ya. Nah, ketika membuka tutupnya, kita menyadari, oh, saya akan minum, tapi saya akan membuka tutupnya dulu. Nggak mungkin kita minum tanpa buka tutupnya kan? Tapi pernah nggak kalian menyadari ketika kalian membuka tutup cangkir? Ini cangkir apa mug sih? Balik lagi tanya. Ini oke. Nah sekarang kan ketika sebelum minum, rasakan ketika tangan kita untuk maju ke depan untuk memegangnya. Pernah nggak kalian merasakan sentuhan dari kulit Anda ketika menyentuh ke cangkirnya? Pernah nggak kita merasakan sensasi ketika cangkir ini naik ke atas? Pernah nggak kalian merasakan melihat air ini dari warna, dari segala sesuatunya? Pernah nggak kalian ketika minum merasakan air putih itu rasanya apa? Siapa yang tahu rasa air putih? Nggak ada. Apa rasanya ketika minum air putih? Tolong angkat tangan yang tahu. Apa rasanya? Seger. Rasanya segar. Yang lain? Kehilangan haus. Coba saya tes Kalau saya ngomong ada rasa manis gimana? Iklan apa? Enggak lah, saya enggak endorse saya mahal. Siapa yang mau minta saya endorse boleh, mahal. Yaitu harus ngundul ikut saya. Nah, sekarang saya tanya, ketika kita dalam keseharian, pernah enggak kita kita melihat segala sesuatu, merasakan segala macam itu dengan benar-benar sadar penuh, menyadari segala sesuatu. Dan pernahkah kita ketika minum air putih ini, kita bersyukur bahwa kita masih bisa minum air putih, air bersih ini? Pernah nggak? Saya tanya, siapa yang di sini pernah bersyukur karena masih bisa minum air putih? Satu di ujung, iji wae 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bagus, masih ada 6 di antara 2000 orang. Berarti masih ada orang-orang yang merasa bersyukur atas kehidupan sendiri, bisa menikmati segala sesuatu dengan baik. Nah, itu yang kita butuhkan juga. Ya, bersyukur. Sudah itu, pernah nggak di antara kalian berterima kasih kepada ketika minum air putih ini? Berterima kasih kepada siapa? Kalau saya sih berterima kasih yang jual. Kalau nggak ada yang jual, kita nggak ada minum loh. Karyawannya, supir truknya, semuanya terlibat hanya untuk segelas air putih di hadapan kita. Termasuk, saya nggak ngomong alam semesta dulu ya, termasuk siapa di sini yang ngambilin saya, siapa di sini. Nah, kita berterima kasih. Kalau dia nggak ngambilin, nggak siapin saya nggak minum tadi, ya kan? Terus yang ngangkat dari bawah ke atas, terus air galonnya belinya di mana? Semua runtunannya itu sangat panjang dan sangat luas, karena kita kadang-kadang melihatnya hara sempit, air ya air, sudah itu jen sekali, tapi kita harus melihat segala sesuatunya secara luas juga pandangan. Jadi mindfulness itu tuh tidak statis, tapi hidup, mengembang sesuai dengan keadaan apa yang ada. Jadi ketika kita begini, nah saya juga bertanyakan, apakah kita ketika ngambil segelas air ini kita berterima kepada pabrik mug ini? Kalau nggak ada pabrik gelas, kita minum pakai apa? Kalau nggak ada karyawannya, kita bisa minum nggak pakai cangkir? Ya kan? Kalau dia nggak bayar pajak, tutup kita juga nggak ada.
kita masih minum pakai batok kelapa. Ya kan? Jadi sangkutannya sangat luas. Nah, Tai juga suka berbicara. Ketika minum air ini, kita juga berterima kasih kepada awan. Kalian pernah berterima kasih nggak kepada awan? Saya sih nggak pernah ya. Kenapa? Saya suka ngomong di dalam secangkir teh itu ada awan. Yang ngomong iya siapa? Kalian ngeliat awan nggak di sini? Saya minum lagi nunggu. Menurut kalian ada awan nggak di secangkir air putih ini? Ada nggak? Yang ada angkat tangan. 1, 2, gatel palaku. Baru 3. Yang melihat awan di secangkir teh. Saya ngomong, air ini dari mana? Tadi saya udah ngomong bla 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 panjang, tapi saya persingkat. Berarti dari air sungai, air gunung. Air gunung dari mana? Hujan. Air hujan dari mana? Kalau nggak ada awan, ada air nggak? Nggak ada. Kita juga harus berterima kasih kepada namanya alam semesta. Ada awan, baru ada air. Dan saya juga berterima kasih kepada urin kalian. Kalau kalian nggak kencing-kencing, nggak ada air. Air itu mengalir ke sungai. Air di sungai menguap jadi awan. Serang nggak langsung saya minum air urin kalian. Iya enggak? Iya enggak? Tapi sudah disaring lewat alam. Udah tuh disaring lagi lewat filterisasi kan, alatnya kan. Saya bisa minum. Kalau benar-benar ada urin, ya. Tapi setidak langsung. Nah, ini saya lebih menjelaskan supaya bagaimana kita melihat segelas jus apel itu lebih mendalam. Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersosialisasi. Jadi kalau kita juga hidup berkomunitas. Kita di sini komunitas bukan? Komunitas Buddhis. Jadi kalau kalian mau berlatih lebih dalam untuk melihat segala sesuatu, sayang kalau Anda sudah terlahir menjadi manusia. Untuk terlahir menjadi manusia mudah, susah? Susah. Jadi kenapa Anda tidak memanfaatkan hidup Anda ini untuk belajar dan praktik dharma? Apakah Anda masih mau terlahir terus di tumbuh lahir sebagai manusia? Ataukah Anda akan terlahir menjadi bla 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 di bawahnya? Mau nggak? Nggak mau kan? Siapa yang mau? Terus bertumbuh lahir tanpa ada habis-habisnya? Kalau nggak mau, belajarlah, berpraktiklah dharma dengan baik dan benar. Pada intinya kita harus belajar untuk bermeditasi. Meditasi itu mengajar kita untuk lebih mindful, lebih aware. Di sini juga ada kelas-kelas, saya sedikit promosi karena sudah di-endorse. Saya harus mempromosikan kelas-kelas meditasi di sini. Ada kelasnya. Kalian boleh melatihnya di Ekaina Serpong. Kalau kalian lebih bagus lagi, kalian bisa ikut retreat. Ada retreat Chan, ada retreat mindful, tradisi Plum Village, dan banyak kita sudah melakukan kegiatan. Jadi semangat manfaatkan hidup kita ini untuk terus berlatih, ya. Nah, berlatih inilah yang kita butuhi supaya kita bisa menyadari, sadar setiap saat kita bisa hadir secara utuh dengan kesadaran penuh dalam setiap momen-momen yang ada dalam kehidupan kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bante Bhadra Prana atas Dhamma Desana yang telah diberikan. Sebagai wujud terima kasih kita, marilah kita sama-sama memberikan
Namaskara sebanyak 1 kali. Namaskara dimulai setelah tanda gong dibunyikan. Umat dipersilakan berdiri saling berhadapan dan bersikap anjali karena anggota sangha akan meninggalkan ruang bakti sala utama. Umat dipersilakan duduk kembali. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat juga bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang hari ini akan diwakilkan oleh pemimpin kebaktian.
Marilah kita sama-sama bernyanyi salah satu lagu klasik Buddhis. Yang bisa bernyanyi silakan keluarkan suaranya, jangan malu-malu. Sesuatu tanpa aku serta tanpa inti dalam kesunyatan akhir, tiada makhluk jiwa pun pribadi, tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri, nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi. Yang disebut manusia hanya suatu hayal, kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah widya, roda samsara dapat diatasi. Sesuatu kesatuan benda yang disebut diri, nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi. Yang disebut manusia hanya suatu hayal, kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri, baginya lenyaplah widya, roda samsara dapat diatasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kini saya akan memberikan sedikit pengumuman. Yang pertama, Puja Bakti Uposatha Malam Sabgo tanggal 31 Juli 2023 pukul 7 sampai 8 malam dengan pendarasan Sutra Amit Hoching di Bakti Sala Wihara Ekayana Serpong. Kedua, malam pengagungan Bodhisattva Avalokiteswara bersama kita hadir dan bersuka cita.
mengagungkan Bodhisatwa Avalokiteswara pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 pukul 15.30 sampai selesai. Lokasi acara di Grand Ballroom Integrity Convention Center, lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Undangan dapat diperoleh di front desk Wihara Ekayana Serpong. Disediakan transportasi bagi umat yang ingin mengikuti acara ini, tempat terbatas ya. Ketiga, Ekayana Peduli dan Wihara Ekayana Serpong mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 9 sampai 12 siang di Wihara Ekayana Serpong. Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tertera di poster atau di sosial media Ekayana Serpong. Yang keempat, bagi yang kangen pengen ikut retret, yuk segarkan lagi tubuh dan pikiran dengan mengikuti Long Weekend Chan and Day of Mindfulness hari Kamis sampai Minggu tanggal 17 sampai 20 Agustus 2023. Syarat partisipan Long Weekend Chan ke-1, pernah ikut latihan bersama malam Chan minimal 2 kali. 2, pernah ikut kelas pemula. Ketiga, pernah ikut One Day Chan 1 kali atau pernah ikut retret Chan. Yang keempat, kuota terbatas. Pendaftaran ditutup tanggal 13 Agustus 2023, tutup lebih awal jika kuota terpenuhi. Untuk informasi bisa menghubungi admin Chan Ekayana Serpong di layar, nomor teleponnya seperti yang ada di layar. Terima kasih. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan ada pelimpahan jasa atas kebajikan yang kita kumpulkan hari ini kepada Saudara Kaijo Gunawan, Mendiang Kwa Sun Chin, Mendiang Makarius. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Sebagai reminder, pembacaannya 2 kali ya. Untuk yang sakit dulu baru mendiang. Eta wata. Sebanyak jasa, marilah kita menjalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Heta wata ceam hehi sambata punya sampada sabe dewa numodantu sabah sampati siddhya. Heta wata ceam hehi sambata punya sampada sabe buta numodantu sabah sampati siddhya. Heta wata ceam hehi sambata punya sampada sabe satta numodantu sabah sampati siddhya. Akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa cira rakantu loka santi. Akasata cebu mata dewa naga maidika
punyam tam anumoditwa cirang rakantu Indonesia idamo natinam hotu sukita hontu nyatayo idamo natinam hotu sukita hontu nyatayo idamo natinam hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu sa Pito bawatu loko raja bawatu damiko Hakasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong Hakasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu kaizo gunawan Akasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu mendiang kuasuncin mendiang makarius Akasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu sasanam Akasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu desanam Akasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu no guru Akasata sebumata dewa nagama idika punyam tam anumoditwa cirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagava Buddham bhagavanta abhiwademi. Namo Buddhaya.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sangha. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.